Bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri pastinya menjadi impian banyak orang. Apalagi sumber pangan yang ada atau yang diusahakan adalah sumber pangan yang sehat, terutama bagi masyarakat ataupun orang-orang yang tinggal di perkotaan. Video kali ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tinggal di perkotaan dan mempunyai kebun di samping rumahnya. Bahkan hasilnya sebagian besar bisa mencukupi sumber pangan untuk keluarganya dan juga tamu-tamunya. Humans have always connected to their landscape through food. One of the things that's so concerning about the state that we're in at the moment is so many people are losing that connection to the land. So the Plummery has been an experiment in how can we regain that connection to food in the city. Is it possible to produce a meaningful amount of produce on a pretty standard-sized urban block? I guess the answer is yes, it is absolutely possible. Memang benar ya apa yang dikatakannya bahwa manusia sejak zaman dahulu terhubung dengan alam, salah satunya lewat makanan. Lewat apa yang dimakan oleh manusia. Karena apa yang dimakan oleh manusia itu berasal dari alam. Dia membuktikan bahwa eksperimen kecil yang berada di kebunnya bisa memperkuat koneksi manusia dengan alam. My name is Kat Labers. I live at a place called the Plummery, which is a typical, quite small suburban block on Wurundjeri country, about 6 kilometres from the centre of Melbourne, Australia. I live here with my partner Danny and also very regular woofers, people who come and stay with us and learn in exchange for board and food. The block is 280 square metres. Which includes the house and some quite large areas that are not currently producing food. The food producing area is about 100 square metres, so a 10 by 10 metre square. Sangat menarik ya bahwa ini terlihat bahwa kebunnya itu sangat rimbun dan juga beragam tanaman atau banyak sekali tanaman yang ditanam di sekitar rumahnya. Memang benar dia tinggal di sebuah perkotaan atau katakanlah yang sering kita kenal perumahan. Kalau di Indonesia mungkin perumahan. Dengan luas lahan sekitar 280 meter persegi, di mana kebanyakan sudah ada bangunan rumahnya. Dan sisanya hanya sekitar 100 meter persegi yang ditanami tanaman sayur-sayuran. Tetapi pada tahun 2018 sudah bisa menghasilkan sekitar 4 kuintal bahan panganan dalam 1 tahun. Dan ini menarik sekali ya. In 2018 we harvested 428 kilos of herbs, vegetables, fruit and eggs from this small space. That amount of production has been enough to supply 2 adults and regular guests with almost all of our fresh produce, not just in summer but in the entire year. I've been on the site for 10 years, and when we first arrived it was a very run-down house. The garden was full of ornamental plants, it had lots of lawn, so we had a lot of work to do.
We've used a process called permaculture design to really get the most out of the space that we're living in. We've taken the time to observe the site, think about all the different seasonal implications of where we are, think about our own needs as humans, and how to really make the site as elegant design as possible so that we get more out than we put in terms of our effort and time. Dia memulainya sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah dia meninggali tempat tersebut, memikirkan bagaimana bisa mencukupi kebutuhan pangan atau sebagian besar kebutuhan pangannya secara mandiri. Dan dia juga bercerita bahwa pendekatan yang dipakai untuk membangun kebunnya adalah metode pertanian permakultur, di mana hal yang pertama kali dia lakukan yaitu mengamati kondisi lahan. Selanjutnya, dia berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang bisa diusahakan di kebun tersebut. I've tried to work out what's the optimum arrangement of vegetables to plant together in each bed so that they are all producing well and not competing with each other. So we do plant really densely and we have a tight rotation system. Setelah dirasa cukup untuk mengidentifikasi kebutuhannya, maka dia menanam berbagai macam tanaman. Karena lahannya yang sempit, maka dia menanam tanaman yang dengan sistem yang ketat ya, rotasinya. Rotasi itu artinya adalah pergantian tanaman. Selain itu, dia juga menambahkan banyak sekali bunga. Hal ini tentunya digunakan untuk menambah ragam tanaman dan juga menciptakan ekosistem yang alami. We keep our quails in an aviary where they have concrete paving underneath and then a layer of mulch that becomes compost over time, something called a deep litter system. Quail are also really quiet animals, which is a huge advantage in small city blocks where you've got neighbours close by. And most importantly for me, this is a really, really ethical solution where the quail have got something to scratch around in looking for bugs. For me, it's really important if I am going to eat animal products that those animals have the best life that we can possibly give them. Selain membuat kebun di pekarangan rumahnya, dia ternyata juga mempunyai burung puyuh di kandangnya. Kondisi kandangnya ini, karena hidup di perkotaan, lantainya sudah berupa beton. Untuk menyiasatinya, dia memberikan dedaunan kering untuk alas kandangnya. Hal ini tentunya juga ditujukan agar lama-kelamaan daun kering tersebut yang ada di kandang bisa menjadi kompos dan bisa dimanfaatkan untuk tanamannya. Selain itu, memberikan dedaunan kering itu menurutnya adalah solusi yang etis. Bagaimana burung puyuh tetap bisa bercakar-cakar, mencakar-cakar sesuai habitat alaminya. So we're not self-sufficient, and we're not really aiming to be self-sufficient here. What we are aiming for is community dependence, and we're aiming to have most of our diet coming from either this household or within our bioregion. So of course we're not self-sufficient in things like grain and dairy and oil. So we aim to source those from producers that are as local as possible and people that are managing land in a way that is consistent with having a future. Tidak terbatas pada kemandirian pangan dia sendiri dan keluarganya, tetapi ia juga mempunyai tujuan bagaimana membangun sebuah komunitas di wilayah tersebut, di perumahannya, untuk bisa saling mendukung terkait dengan penyediaan sumber pangan yang sehat. Hal ini sangat keren dan juga menurut saya menarik. Bayangkan sebuah wilayah atau permukiman di mana masyarakatnya saling membantu terkait dengan kebutuhan pangan. Kalau di desa zaman dahulu mungkin
dinamakan barter ya. Misalkan saya punya kacang panjang tetapi tidak punya tomat, maka bisa barter dengan tetangganya. Ini sangat menarik tujuannya. My main income comes from working for a local council in Melbourne's West, running a program that teaches people about organic gardening and permaculture. I'm also a freelance permaculture teacher, designer, educator, facilitator. Ya, ternyata dia juga bekerja kepada dewan lokal yang mempunyai program tentang bagaimana cara bertani organik atau berkebun organik. Dia seorang fasilitator dan juga seorang desainer permakultur. People, when I explain how much food we're growing here, think we must be full-time farmers, slaving away in the garden to produce a little bowl of tomatoes, but it's just not the case at all. And in fact, we think that we spend about 4 hours a week on average to grow that amount of food, which is a lot less than I expected it to be honest. Banyak orang mengira bahwa apa yang dia lakukan sangat membutuhkan banyak waktu, bahkan harus fokus berhari-hari di kebun untuk menghasilkan makanan yang berlimpah. Tapi menurutnya itu tidak terjadi. Bahkan yang dia butuhkan untuk merawat kebunnya itu sekitar rata-rata 4 jam per minggu lah. What does take a lot of time is setting up these systems, so implementing the design and also learning the skills to grow food. Even then, that has all happened for us in the last 5 or 6 years. It's actually, quite achievable if you do want to prioritise that in your own life. So lots of people tell me, oh, this is so exciting, I wish I could do that at home, but I just don't know really where to start. I don't feel like I've got a lot of time. So one of the best things you can do if you're getting started is just start really small. Start with a square metre, observe that, look after it. You'll actually get more produce out of a smaller garden that you're managing and tending well than you will out of a huge garden that runs away and that you can't observe properly. Banyak juga orang yang tertarik untuk melakukan apa yang dilakukannya. Tetapi kebanyakan mereka selalu takut atau istilahnya bingung mau mulai dari mana. Karena keterbatasan waktu, mungkin karena di daerah perkotaan ya, banyak orang yang bekerja dan tidak ada waktu untuk berkebun. Tetapi menurutnya sangat simpel sekali bagaimana memulai berkebun tersebut. Ya mulailah dari hal yang kecil, dari tanaman yang sedikit dulu. Bahkan dia mengatakan mulailah dari 1 meter persegi. It's really important that we start to build a bit more resilience into our cities. Food is just one of the ways that we can build a level of resilience from those larger systems. We know we have sometimes got crises going on, large floods, bushfires, let alone occasional economic instability. In those times, one of the things that becomes most critical, of course, is access to fresh produce. And the city might never feed itself. Dia juga menyarankan bahwa sebaiknya masyarakat di perkotaan sudah memulai menyiapkan ketahanan pangan. Karena kondisi krisis ekonomi ini sering kali terjadi, baik disebabkan oleh bencana alam maupun krisis sosial. Dan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga di perkotaan adalah menyiapkan bahan pangan. Meskipun ini, sistem pangan keluarga ini merupakan bagian kecil ataupun hanya salah satu dari sistem yang besar. Completely in fresh produce, but we can add a buffer. We can do something which minimises the packaging, the transport, all the fuel use, the chemical use, all the impact that comes along with conventionally produced foods. And something that, to be honest, brings us great joy while we're doing it as well.
Dan memang benar apa yang dikatakannya. Sesuatu itu akan lebih membahagiakan bagi kita ketika kita juga melakukannya. Salah satu contohnya apa yang dia maksud adalah bagaimana kita memakan itu dari tanaman yang kita tanam sendiri. Meskipun tidak semuanya ya, tadi sudah dikatakan. Seperti kebutuhan misalkan terkait dengan tanaman biji-bijian, susu dan minyak. Ya juga memperolehnya dari petani lain. Tapi harus dipastikan bahwa petani lokal tersebut itu merawat lahannya dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Baiklah sahabat tani Indonesia, semoga video kali ini bisa menginspirasi pada kita semua bahwa pentingnya ketahanan pangan untuk keluarga, dan tentunya pastikan sumber pangan itu sehat untuk kita semua.